Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Sarip? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Pak Sarip, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, untuk supervisi akademik ini akan kita lakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi yang sekarang kita akan lakukan. Kemudian nanti observasi langsung di kelas. Dan yang terakhir adalah pasca observasi, kita akan membahas kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan di kelas. Nah, untuk kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah kegiatan pra-observasi. Di sini mungkin saya akan menjadi seorang coaching. Kita akan melakukan coaching ya. Di sini saya sebagai seorang coach dan Bapak sebagai coachingnya. Di sini saya akan mengantarkan Bapak untuk menggali apa saja yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Nah, yang pertama mungkin saya akan tanyakan kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas hari ini. Nah, untuk persiapan pembelajaran hari ini, sebelumnya minggu kemarin saya sudah melakukan pengelompokan, kemudian ada juga yang presentasi kelompok, yang mana nanti hari ini akan saya bahas kembali, kemudian akan dipraktikkan juga. Oke, berarti sudah ada pembelajaran sebelumnya ya Pak ya. Nah, berarti hari ini Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran lanjutan dari yang sudah dilakukan minggu lalu. Oke, kalau untuk tujuan pembelajaran hari ini itu apa Pak? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, karena hari ini materinya tentang pengurusan jenazah, saya tujuan pembelajarannya itu anak-anak itu mampu mengetahui tentang pengurusan jenazah, kemudian memahami tata cara pengurusan jenazah, serta mampu mempraktikkan tata cara pengurusan jenazah. Berarti yang pertama Bapak mampu anak-anak mampu atau memahami lah ya untuk melakukan pengurusan jenazah, kemudian anak-anak mampu mempraktekkan, dan yang terakhir anak-anak bisa untuk tahapan-tahapannya. Baik, dari 3 tujuan-tujuan yang tadi Bapak harapkan, kira-kira anak-anak itu diharapkan untuk apa setelah pembelajaran yang dilakukan dengan Bapak? Nah, inti dari pembelajaran ini harapannya nanti ketika di lapangan, di masyarakat, anak-anak ini bisa mempraktikkan apa yang telah dipelajari di kelas, khususnya tentang pengurusan jenazah. Oke, berarti Bapak berharap anak-anak bisa langsung praktek di masyarakat lah ya. Nah, jadi sebagai Pak Ika, mereka mungkin punya orang tua, punya kerabat, mereka bisa melakukan pengurusan jenazah. Bagus sekali ya Pak untuk harapan yang Bapak ingin capai gitu, karena memang pengurusan jenazah kan memang sangat erat lah dengan kita gitu, apalagi dengan anak-anak kita. Nah, kemudian kira-kira dalam kegiatan observasi nanti di kelas itu area pengembangan mana yang mungkin akan Bapak minta saya untuk lebih perhatikan gitu. Nah, untuk bagian itu mungkin bagian intinya Bu. Berarti kegiatan inti kegiatan ya Pak intinya ya? nanti. Kegiatan inti itu dimulai nanti dari mulai Bapak menyampaikan materinya, kemudian nanti kalau memang ada kegiatan-kegiatan lainnya sampai dengan kegiatan asesmen atau penilaian ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kegiatan di kelasnya sendiri, kira-kira seperti apa saja yang akan Bapak lakukan? Mungkin nanti akan dimulai dari pemberian materi dari saya, penjelasannya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan praktik. Saya akan mempraktikkan, kemudian nanti anak mungkin akan mereview dari apa yang saya praktikkan. Ada review ya Pak ya? Ya. Baik, berarti nanti kegiatan inti yang akan saya fokuskan untuk kegiatan observasi yang nanti kita akan lakukan. Nah, selanjutnya Pak, untuk strategi pembelajaran yang Bapak sudah siapkan itu menggunakan metode apa ya Pak? Nah, untuk metodenya saya menggunakan metode inquiry learning. Nah, dimulai dari tadi yang saya bilang pemberian materi, kemudian dilanjutkan dengan praktiknya. Oke, berarti ada penyampaian materi terlebih dahulu, kemudian praktek di kelas ya Pak ya. Oke, baik Bapak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ketika memang nanti atau mungkin Bapak harapkan ketika selesai dari kegiatan observasi atau kegiatan supervisi ini untuk perkembangan Bapak sendiri? Nah, untuk hal tersebut mungkin nanti menjadi masukan dan motivasi saya sendiri untuk kedepannya agar lebih baik lagi dari apa yang telah dikerjakan, mungkin nanti akan kita lakukan ketika di kelas. Baik, terima kasih Pak Sarif. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di kelas nanti berjalan lancar dan anak-anak mendapatkan manfaatnya.
Selanjutnya nanti kita akan di kelas mana ya Pak? Kita akan melakukan kegiatannya di 10 MPLB 1 Oh 10 MPLB setelah 1 ya? istirahat di jam 10.25. Oh 10.25. Oke. Baik Pak Sarif, mudah-mudahan semuanya lancar. Nanti kita langsung ke kelas ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, kali ini saya mau absen dulu deh. Aisyah Bila ada? Ade Asran? Belum ada. Ade. Aisyah Dita? Mana? Alfa. Panjang dong. Ajang Febrianti. Ajal datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan. Hanya Engkaulah pemberi ampunan. Sholawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan, jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang, bermanfaatnya di malam tanah. Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang pembahasan pengurusan jenazah ya. Nah, di mana minggu kemarin ya, kita sudah melakukan presentasi kelompok, di mana kelompok tersebut dikelompokkan berdasarkan nilai PTS semester kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang pengurusan jenazah, saya ingin mengajak kalian sedikit merenung, mengucapkan syukur alhamdulillah, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang banyak ya. Saya ingin kalian sama-sama bersyukur di dalam hati seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini diberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat ya. Itu yang paling penting, sehat ya, dan juga panjang umur. Nah, sekarang kalau ngomongin umur, kita ngomongin juga tentang jenazah hari ini ya. Alhamdulillah ya, kita masih ada nih di kelas ini, dimana mungkin ya minggu kemarin kita masih bercanda bareng sama teman kita ya, jajan bareng, pulang bareng, bercanda bareng ya. Tapi hari ini dia sakit, dia nggak bisa masuk belajar di sekolah. Nah, itu kan berarti satu nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhingga yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa dikumpulkan di dalam kelas ini. Alhamdulillah. Kemudian mungkin ya seminggu kemarin ada teman kita bercanda bareng, jajan bareng ya, pulang sekolah atau kemana-mana bareng. Tapi hari ini dia apa? Dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu kan salah satu nikmat juga tuh. Alhamdulillah masih dikasih umur panjang sama Allah ya. Kemarin ada teman kita bercanda bareng ya, jajan bareng, tapi hari ini dia tidak bisa melihat lagi kehidupan yang ada di dunia ya. Dalam artian sudah berbeda alam dengan kita. Nah, kemudian alhamdulillah juga ya, hari ini kita masih apa? Bisa bercanda bareng sama orang tua, pamit bareng sama orang tua tadi ya. Berangkat sekolah pamit gak nih? Ya, cium tangan nggak? Cium tangan, ya, cium tangan bukan cium apa jidat, ya bukan nempel jidat ya. Nah, cium, dihirup tuh, ya karena di dalam
ada keberkahan di tangan orang tua kita itu ada keberkahan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, gitu ya. Akal nggak bakal mampu untuk menalarkan hal seperti itu. Alhamdulillah ya, kita masih ada orang tua, ya ada saudara, ya. Nah, mungkin ya kemarin yang masih bareng sama kita minggu ini orang tuanya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat yang banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Mana ada gambar yang mengingatkan kita ya tentang kewajiban kita tentunya ya. Di sini ada gambar sholatlah kamu di belakang imam ya sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Tuh, kalau kita sholat di belakang imam berarti kita masih jadi makmum ya, masih jadi makmumnya si imam. Nah, tapi kalau kita sholat ya, kita udah nggak sholat tapi kita ada di depan imam berarti kita sedang disolatkan oleh imam gitu ya. Nah, proyektornya nanti kita hidupin dulu. Nah, itu tentu dari gambar yang tadi kita lihat itu banyak sekali pelajaran berharga ya, dimana kalau selagi kita masih bisa ya melihat, kita masih bisa bergerak, itu berarti tidak ada alasan tuh untuk melaksanakan kewajiban, terutama kewajibannya sholat ya. Jadi jangan kabur kalau sholat zuhur ya. Kalau sholat asar kalau bisa nih sebelum pulang asar dulu ya, nggak apa-apa. Biasanya kalau udah di rumah capek ya, males kita, ketiduran ya, udah lupa tahu-tahu maghrib aja. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting ya kewajiban, khususnya kewajiban tentang sholat. Sambil nunggu proyektornya hidup lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang mana? Yang pertama yaitu memahami ya tentang pengurusan jenazah. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk sama-sama memahami ya tentang pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah itu ada berapa? Ada 4 ya. Apa aja? Reja? 1. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, itu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Itu ya 4 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. 4. 1 tadi apa? Memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu 4 kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Nah, 1 kewajiban orang yang meninggal terhadap orang yang hidup. Apa? Ada yang tahu? Nah, tadi kan 4 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Nah, kalau orang yang meninggal ada 1 kewajibannya terhadap orang yang hidup. Apa? Nurut ya. Nah, kalau orang yang meninggal agak nurut repot. Ya, takut kita ya, mau dimandiin lawan ya, mau dibungkus berontak ya, mau disolatin nggak mau ya, nah dikuburin lari, nah itu kan repot ya. Nah, jadi cuma 1 ya, orang yang meninggal mah kewajibannya terhadap orang yang hidup cuma 1, yaitu nurut ya. Nah, kalau kagak nurut repot kita, takut. Nah, yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Nanti kalian bisa ya untuk menjelaskan apa aja. Kemudian mempraktikkan pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran Islam tentunya ya. Agama kita kan Islam ya. Nah, itu. Jadi kita harus belajar tentang pengurusan jenazah menurut syariat Islam. Ya. Jangan orang Islam taunya, wah, saya sering lihat di YouTube nih, orang yang meninggal tuh dikasih jas, masukin peti ya, sarung tangan dan sebagainya. Itu kan bukan agama kita ya. Nah, itu nanti makanya kita harus belajar ya, biar tahu. Ntar saudaranya dipakein jas nih kalau meninggal. Kan repot ya. Nah, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran. Ali Imran ya, bukan Al Imran. Kadang saya dengar surat apa? Surat Al Imran kan 185. Padahal Ali Imran. Di mana kita baca bareng-bareng. Ikutin saya ntar ya. Gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul
udkhilal jannah. Wa udkhilal jannata faqad faja wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu ayat tentang kematian, di mana artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, ya kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, enak ya. Nah, harus kompak baca ayatnya ya. Ngaji ya di rumah ya. Ngaji semua? Ngaji ya? Ngaji, harus ngaji ya. Ini ayat tentang pengurusan jenazah. Nah, kita masuk ke tentang perawatan jenazah. Di sini adalah perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Di mana hukum pelaksanaan jenazah itu apa? Apa? Fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Fardu kifayah apa ya? Nah, tahu nggak apa fardu kifayah? Apa? Ada yang tahu fardu kifayah? Nah, apa ya? Apa sih? Apa ya? Fardu kifayah ini? Ya. Fardu kifayah adalah mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, gitu ya. Artinya kalau satu kampung nggak ada yang ngurusin jenazah, maka satu kampung tersebut berdosa, ya. Tapi kalau ada orang yang bisa ngurusin walaupun satu orang yang mengerti tentang pengurusan jenazah, maka satu kampung tersebut gugur dosanya. Nah, itu adalah pengertian dari fardu kifayah. Ingat-ingat ya. Nah, ini tata cara yang pertama itu memandikan. Mungkin sekilas saya akan bahas, gitu ya. Nah, dari gambar ini ya tentu tadi yang namanya mandi pakai air ya, air. Pak, boleh nggak Pak kalau nggak ada air? Tayamum boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh. Ya. Boleh kalau emang nggak ada air, bener-bener nggak ada air, ya. Udah nggak ada apa? Misalkan kekeringannya bener-bener kekeringan luar biasa, gitu ya. Nggak ada air sama sekali. Kalaupun kita cari air itu membahayakan nyawa kita, itu boleh. Kemudian, nah, kita bisa lihat di sini agak jenazah itu agak diangkat, agak di setengah duduk ya, nggak didudukin banget juga, gitu ya. Agak diangkat, kenapa? Supaya kotorannya keluar semua, ya, sambil diusap-usap perutnya, ditekan-tekan pelan-pelan, jangan kayak orang betul begini lah, keluar semua itu, ya, pelan-pelan, ya, pelan, dilus-lus, ya, digosok-gosok, itu, supaya kotoran-kotorannya keluar, ya. Nah, kemudian dikatakan kalau misalkan memandikan jenazah laki-laki supaya kotorannya keluar, ya, kayak misalkan dari kuping dipakein apa namanya? Cotton bud gitu ya, korek kuping, kemudian semuanya digosok giginya dan sebagainya. Ya, Pak, pakai sikat gigi? Jangan ya, pakai, kan ada siwak, boleh pakai siwak dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan jenazah itu harus dimandikan. Yang pertama, jenazahnya orang Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit potongan, ya, dimakan buaya kali setengah, ya, umpama ini kan contoh namanya kejadian, ya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit, setengah doang, setengah badan, harus dimandikan, ya. Kemudian bukan mati syahid. Kalau orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, ya. Walaupun ada yang bilang boleh juga kalau misalkan keluarganya yang mau, ya.
catatan dalam memandikan jenazah, yang memandikan jenazah harus sejenis kecuali suami boleh memandikan istri, ya boleh berlawanan berlainan jenis kelamin kecuali itu suami istri, gitu ya, atau sebaliknya, ya, atau juga mahramnya, keluarganya, saudara. Yang nggak boleh apa? Nggak boleh, ya orang yang nggak ada hubungannya, ya mandiin suami orang nggak boleh, tahu? Tahu? Nah, ada begitu. Nah, kemudian ini cara memandikan mayat tadi sudah saya jelasin ya melalui gambar di simple. Di sini ada laki-lakinya, ya mohon kerinduannya laki-laki untuk menjadi model. Nah, tapi saya sudah menyiapkan 3 kertas ini. Ya, di sini masing-masing ada perannya nih. Ya, di sini ada perannya. Ada yang jadi model, ada yang jadi imam. Ada juga ada yang asisten saya. Mungkin silakan. Jadi satu. Juga beruntung kakak jadi model. Oke. Nah, buka dulu ya, buka dulu. Nanti ya. Nah, terakhir. Nah, sekarang saya minta silakan dibuka peranannya. Baca. Apa? Jadi apa? Imam, Pak. Nah, apa baca? Apa lagi? Apa lagi? Saya lagi bantu. Saya siap membantu pengurusan jenazah. Nah, jadi kemudian terakhir Saya bersedia menjadi model. memang cocok ya. Kain kapan? Kain kapan itu warna putih ya. Itu dianjurkannya. Pak boleh nggak? Kita kan orang Indonesia. Biar Nusantara Pak pakai batik Pak. Nggak boleh ya. Apalagi batik Pak. Ya. Nah, pertama. Nah, tangannya ini ya, tangannya di Nah, tangannya di Nah, biasanya makanya kalau misalkan orang yang meninggal, ya, orang yang meninggal itu buru-buru tangannya dibenerin. Tangannya dibenerin, posisinya badannya dibenerin. Kenapa? Karena pengalaman gitu ya. Kalau orang meninggal pagi, kemudian baru diurusin habis zuhur, itu kaku tangannya. Karena kan mungkin darah nggak ngalir lagi ya, jadi keras. Makanya ini dibenerin. Silakan. Ini bawahnya sedikit pengertian lagi. Enggak, tadi nggak bisa. Nah, sambil ditutup.
Ini untuk apa? Badan. Nah gitu ya. Kemudian dikasih kapas ya, dikasih kapas apa mukanya, kemudian hidungnya, kupingnya, kemudian kemaluannya, kemudian di apa sela-sela ini nih, sela-sela tangan, tiap lapisan tangan, kemudian jarinya biasanya jari sela-sela jari itu dikasih kapas, ya, kaki, lutut atau ini, nah, seperti itu. Nah ini udah cukup. Tinggal saya minta untuk dibungkus aja. Nah seperti itu. Nah, itu tata cara pengurusan jenazah yang ke berapa? Pembungkus berapa? Yang kedua. Karena yang ketiga apa? Sholat. Nah hari ini tadi saya di kertas selanjutnya ada apa tadi? Nah saya bersedia untuk menjadi imam. Nah sekarang kita praktekkan cara mensolatkan jenazah. Untuk mensolatkan jenazah mungkar maksud. Itu berarti kan dia dapat wasiat langsung. Kemudian yang kedua ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Nggak ada nih, nggak ada yang wasiat ya. Tapi ada Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz atau ya ulama-ulama setempat. Kemudian orang tua si jenazah ya, dan seterusnya ke atas itu kakek, di atas kakek apa tuh? Buyut ya. Di atas buyut apa lagi tuh? Bawang kali. Saya nggak tahu. Nah kemudian anak-anak si jenazah dan seterusnya itu juga utama ya. Jangan nyuruh kalau bisa ya. Kalau memang kalian udah bisa nih, kalian udah belajar tentang sholat jenazah nih, yang Reja, Silvan, kemudian Lili dan Sani nanti itu ketika ada keluarganya yang meninggal dunia itu anaknya harus ya menyolatkan itu menyolatkan. Jangan nonton. Biasanya di fakta di lapangan itu cuma nonton ketika pengurusan jenazah. Ini kan berarti mungkin dia tidak belajar, kurangnya ilmu tentang pengurusan jenazah. Akhirnya ketika nyolatin cuma nonton. Kemudian ketika mandiin pun ya memandikan itu biasanya banyak anak yang mohon maaf agak jijik gitu megang orang tuanya sendiri kan mungkin berdasarkan pengalaman saya di lapangan ada yang dimarahin juga gitu ya, ada yang kesal juga ketika melihat anak tuh megang ibu bapaknya tuh cuman kayak dioles-oles gitu doang, padahal disuruh nyabunin gitu ya.
cuma gini-gini doang, kayak jijik gitu. Itu nggak boleh ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Seharusnya anak ya yang memandikan orang tua. Kapan lagi? Terakhir. Ya terakhir. Habis itu udah nggak bisa lagi kalian bertemu dengan orang tua, memandikan orang tua. Ya. Bahkan ketika kalian lahir ke dunia ini, kalian dimandikan sama orang tua kalian tanpa rasa jijik. Ya ada nggak nih Jember berarti nggak ada. Maka ketika nanti kalian orang tua kalian meninggal ya setidaknya kalian yang ngurusin ya seperti itu. Bahkan ketika mengurus jenazah pun ya kalian kalau yang udah bisa nih sekarang ya belajar dari saya, kalian lihat cara-caranya, nanti praktekin ya saudara, orang tua dan lain sebagainya. Karena semuanya pasti mati ya. Orang tua kalian pasti ya, Pak saya mah nggak mau Pak orang tua saya meninggal, pasti ya tadi kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu. Kemudian keluarga terdekat dan kaum muslimin seluruhnya ya untuk mensolatkan jenazah. Kemudian syarat salat jenazah yang pertama suci ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, tempat dan najis ya, dari najis. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat ya. Ini pasti ya harus. Kemudian jika jenazah laki-laki, nah ini posisi imamnya nih, harus ingat. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala, ya kepala, dekat kepala. Nah, kalau jenazahnya perempuan, posisinya berdiri sejajar dengan perut atau pinggang. Ya, jadi perbedaan jenazahnya laki-laki dengan jenazahnya perempuan. Bukan orang yang nyolatinya ya, tapi dilihat dari siapa jenazahnya, kayak sholat maghrib. Kemudian membaca taud ya, sunnah auzubillahi minasyaitonirrajim ya, pelan-pelan. Kemudian yang keempat disunahkan banyak jamaahnya ya, makmum minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 saf. Tetapi jika lebih gitu ya, misalkan tempatnya lebar luas itu boleh dari 3. Bahkan jika jamaah sedikit tetap dibuat 3 saf ya. Jamaahnya cuma ada 15, bikin 3 baris. Biar apa? Biar seakan-akan itu banyak ya. Tapi kalau misalkan cuma 3 orang, jangan berbaris belakang ya. Kereta antar. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian rukun. Nah, rukun ini sesuatu yang harus ada. Kalau kelewat nggak boleh ya. Nggak sah. Yang pertama niat. Ada yang tahu niat sholat jenazah? Untuk jenazah perempuan, angkat tangan yang bisa. Jenazah perempuan, apa niatnya? Angkat tangan, siapa? Sebutin aja nggak apa-apa. Apa? Jenazah laki-laki deh, jenazah laki-laki. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia tahu tapi lagi dibungkus. Usolli apa? Usolli ala hazal untuk laki-laki. Hazal mayyiti apa lagi? Arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Itu untuk jenazahnya laki. Kalau jenazahnya perempuan apa? Usolli ala hadhil mayyitati apa lagi? Arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Itu perbedaan jenazah laki-laki dan perempuan. Bukan dirinya laki-laki atau perempuan ya yang sholat, tapi jenazah laki-lakinya, laki-laki atau perempuan. Jenazah yang disolatinya laki-laki atau perempuan. Itu niat. Kemudian berdiri jika mampu ya. Nah, kalau ada uzur nggak kuat nih kalau diri ya, semurat umpama itu boleh duduk ya. Kemudian melakukan 4 kali takbir ya, tidak ada ruku dan sujud ya. Jadi jangan dirukuin, jangan disujudin ya kalau orang jenazah itu. Kemudian setelah takbir pertama baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Yang kedua setelah takbir membaca salawat Nabi seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh sampai situ cukup atau diterusin sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu seperti itu ya.
Kemudian takbir lagi yang ketiga sambil membaca doa jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki baca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu ya. Kemudian takbir lagi, doa lagi apa? Untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu apa? Waghfir lana coba lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, seperti itu ya. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kayak si Lil, nanti pakai doanya itu tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ada tulisannya, tapi boleh sampai sini. Ya, Abdul. Nah, kalau jenazahnya perempuan apa? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana. Waduh ini kebetulan ini. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Beda salam sholat jenazah dengan salam sholat fardu atau sholat lainnya. Apa bedanya? Kalau sholat fardu ya dikatakan ketika mengucap salam fil alamina innaka hamidum majid, assalamu alaikum. Dalam kalimat itu ya, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok ya, assalamualaikum warahmatullah. Dan nggak boleh nih ini apa, bahu atau dada berpaling dari kiblat, batal ya. Kan ada tuh assalamualaikum warahmatullah nengok begitu ya, ada ya, nggak boleh ya, batal, keras ya, berpaling dari kiblat. Bahkan ketika ada lagi sholat ditabrak sama bocah kecil, nah itu kan berpaling dari kiblat, nggak boleh ya. Tadi assalamualaikum warahmatullah, nengok. Kemudian ke tengah lagi, assalamualaikum warahmatullah. Nggak pakai wabarakatuh ya. Kalau pakai wabarakatuh sampingnya salam jawab ya. Jadi cukup kalau sholat fardu atau sholat biasa assalamualaikum warahmatullah, tengah lagi assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah beda ya, jenazahnya gara-gara gue Enggak dulu. Nah, kalau sholat jenazah itu apa? Ketika tadi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Selesai itu jangan takbir lagi ya. Cukup langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketengah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak dianjurkan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar pelan-pelan, nyantai aja romansi ya. Pelan-pelan biar tertib gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya minta Reja untuk di posisinya gimana tadi posisi apa imam ketika jenazahnya laki-laki. Ini harusnya palanya ada di sini ya. Iya. Di bidang itu Pak. Ya, bisa. Boleh. Di mana posisinya? Tidak ada Di Enggak usah. apa di sana? Sampai mana? Gitu ya. Nah, sejajar dengan kepala. Kemudian niatnya apa ya? Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhi kifayatin imaman bila Nah, takbir. Gimana takbirnya? Bukan Allah Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Nah, kemudian apa selesai takbir? Iya, gimana coba? Silakan. Ta'awudzu. Iya, terserah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilu bil ma'i wasalji wal baradi. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Itu adalah tata cara praktek sholat jenazah. Jadi dari mulai posisinya benar, ya, sejajar dengan kepala. Kalau laki-laki, kalau perempuan di mana aja? Sini. Nah, sejajar dengan pinggang atau perut ya. Dan jamaahnya itu nggak perlu jauh-jauh ya, karena sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Jadi misalkan sejajar terus makmumnya sini nggak apa-apa. Yang penting nggak sejajar. Sejajar nggak boleh sholat sejajar. Batasan imam dengan makmum minimal ujung tumit gitu ya, ujung tumit imam awal jari makmum ya, jadi ya. Nah, seperti itu udah benar ya. Oke, terima kasih Raja, silakan kembali. Nah, itu tentang pengurusan jenazah yang keberapa ya? Tiga apa empat? Tiga ya. Yang pertama apa tadi? Mandikan. Yang kedua Bongkar mani. Yang ketiga sholatkan. Nah, kita ke yang terakhir. Apa yang terakhir? Menguburkan. Ya, ini langsung menguburkan, ini enak nih. Nah, ini menguburkan. Ya, ini pelaksanaan penguburan jenazah. Bisa kalian lihat melalui gambar, gitu ya. Kalau benerannya alamin. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah mencatat beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan ketika kegiatan supervisi akademik ini berlangsung. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam kegiatan supervisinya sendiri atau catatan dari saya sendiri, sebagai coach, mungkin ada yang mungkin Bapak bisa refleksikan terlebih dahulu apa yang memang tadi sudah Bapak lakukan dari kegiatan pembelajaran di kelas Bapak tersebut. Nah, untuk refleksi sendiri tadi ya, mungkin ada beberapa kekurangan yang belum saya tampilkan berkaitan dengan yang pertama dari penilaian, kemudian ice breaking yang ada di tengah-tengah kegiatan inti, dan juga tadi hanya melibatkan siswa yang laki-laki, Bu. Oke, baik Pak. Nah, jadi dari Bapak sendiri itu tadi beberapa kekurangannya. Kalau yang Bapak sudah rasa cukup atau Bapak sudah sangat kuasai dari kegiatan pembelajaran tadi, apa yang kira-kira Pak? Untuk yang saya rasa cukup sih dari materinya, mungkin saya kira saya udah bisa lah untuk materi yang ditampilkan tadi, kemudian dipraktekkan juga, karena memang saya menguasai untuk praktek pengurusan jenazah tersebut. Oke, berarti yang Bapak sudah rasa sudah cukup baik itu adalah dari sisi materinya sendiri, karena memang Bapak saya tahu Bapak juga memang sudah cukup sering ya di masyarakat itu melakukan pengurusan jenazah. Nah, jadi untuk materinya sendiri Bapak sudah sangat paham. Kemudian untuk beberapa kekurangan yang Bapak rasakan tadi, Bapak menyebutkan ada penilaian yang belum muncul di kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian ice breakingnya juga tadi di tengah pembelajaran juga masih terlewat, dan kemudian Bapak juga hanya melibatkan anak laki-laki untuk kegiatan praktiknya. Baik Bapak, nah sekarang saya akan masuk ke dalam topik atau catatan yang saya buat sendiri dalam kegiatan observasi tadi.
Nah, beberapa aspek yang saya nilai itu seperti yang Bapak minta di dalam praobservasi sebelumnya, itu adalah Bapak meminta untuk saya berfokus pada kegiatan inti ya Pak ya. Nah, tapi dalam kegiatan supervisi saya tetap melakukan observasi dari mulai pembukaan hingga penutupan. Mungkin sedikit yang akan saya sampaikan, sebenarnya secara keseluruhan yang Bapak sudah lakukan itu tadi di kelas sudah sangat baik ya Pak ya. Nah, jadi saya sih melihat suasana kelasnya juga tidak menegangkan, kemudian anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya secara baik, dan materi yang Bapak berikan juga secara runtun diberikan, tidak ngacak lah gitu istilahnya kalau dalam materinya. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu karena di sini saya pun tetap harus memberikan pandangan saya atau pendapat saya terhadap yang Bapak sudah lakukan di kelas. Dimulai dari pembukaannya terlebih dahulu, Bapak sudah melakukan pembukaan melalui doa bersama, kemudian melakukan sesi absensi dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran serta memberikan motivasi dan manfaat dari pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya untuk kegiatan pembukaan itu menurut saya sudah sangat baik ya Pak. Terutama di sini sebenarnya mungkin yang Bapak masih belum sadari ada keterampilan sosial emosional yang sudah Bapak kuasai gitu ya dari doa yang Bapak biasakan pada anak-anak di awal pembukaan pembelajaran. Tadi saya melihat catatannya, tadi saya meminjam juga catatan anak-anak. Di sana sebelumnya pasti Bapak sudah memberikan catatan kepada anak-anak bagaimana doa yang akan dilakukan atau yang biasa mereka lakukan dengan Bapak. Nah, maksudnya dari bahasa Arabnya lah gitu ya sampai ke artinya, sehingga anak-anak mudah-mudahan sih lebih paham. Nah, di situ juga kan sebetulnya bisa menggali sosial emosionalnya anak-anak karena mereka jadi lebih aware lah gitu, maksudnya lebih sadar, oh iya ini loh arti dari doa yang saya panjatkan gitu. Bahkan kalau itu jadi kebiasaan, mereka bisa melakukan doa tersebut kan tidak hanya di kelas tapi dalam kegiatan-kegiatan mereka yang lainnya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga sudah Bapak sampaikan di depan kelas, sehingga Bapak juga bisa memberikan nasihat atau motivasi yang berkaitan sama materi yang mau Bapak berikan. Materinya kebetulan tentang pengurusan jenazah ya Pak ya. Tuh. Nah, kemudian untuk fokus kegiatan kita itu adalah di kegiatan inti sesuai yang Bapak minta. Nah, di kegiatan inti mungkin ada beberapa catatan dari saya. Sebetulnya secara garis besar untuk kegiatan inti yang tadi Bapak lakukan itu sudah sangat baik karena saya juga melihat anak-anak cukup memahami gitu, cukup mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini gitu. Nah, dimulai dari penjelasan materi yang Bapak lakukan seperti yang tadi Bapak sebutkan dalam pengembangan ya yang Bapak sudah refleksikan gitu. Bapak memang benar sudah menguasai, dan saya melihat sendiri gitu bahwa Bapak dengan sangat percaya diri memberikan materi karena memang sudah sangat menguasainya, bukan hanya sekedar menguasai karena background pendidikannya saja, tapi karena memang di masyarakat pun Bapak sudah terbiasa melakukan kegiatan pengurusan jenazah tersebut. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, jadi terlihat gitu, terpancar gitu sih percaya dirinya tuh keluar gitu untuk Pak Syarif menyampaikan kegiatan materi pengurusan jenazah ini. Nah, kemudian untuk tampilan slide-nya juga sudah cukup mudah dipahami anak-anak. Ada pembacaan ayat-ayat yang memang disampaikan juga tulisannya jelas sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian untuk kegiatan prakteknya, nah di sini tadi Bapak juga melakukan kegiatan praktik pengurusan jenazah. Nah, yang saya tadi juga tangkap adalah Bapak juga sebelumnya sudah melakukan presentasi ya anak-anak ya. Dilakukannya seperti apa Pak minggu lalu? Dilakukan untuk penyampaian materi per kelompok, di mana dia kelompok tadi tuh memberikan presentasi itu, penjelasan tentang materi. Nah, untuk pertemuan tadi saya ulas sedikit sekalian saya jelaskan. Oh, berarti sebelumnya mereka sudah menjelaskan tentang pengurusan jenazah ini ya Pak ya? Dilakukannya secara berkelompok. Nah, betul, baik. Nah, jadi tadi itu Bapak sudah melakukan praktek langsung untuk kegiatan pengurusan jenazah, dan praktek ini juga sudah sangat baik ya. Nah, karena memang alat-alatnya juga langsung dibawa, bahkan yang saya salutnya adalah yang digunakan untuk
simulasi modelnya lah gitu ya, model untuk jadi jenazahnya itu adalah anaknya sendiri gitu, sehingga mereka bisa langsung terlibat dalam kegiatan prakteknya ini. Hanya mungkin sedikit catatan dari saya untuk kegiatan praktek ini, memang tadi Bapak juga sudah sebutkan bahwa Bapak hanya melibatkan anak laki-laki saja, sementara anak perempuannya itu banyaknya hanya nonton gitu ya. Nah mungkin di lain waktu bisa Bapak libatkan juga anak-anak perempuan, misalnya seperti kegiatan-kegiatan menjadi makmumnya ketika sholat, menyolatkannya gitu. Nah itu untuk kegiatan seperti itu yang mungkin bisa dilakukan, karena kan itu nggak harus makmumnya, mungkin kan bisa perempuan ya gitu. Nah kemudian untuk kegiatan asesmennya juga, nah tadi saya juga belum melihat kegiatan penilaian dari Bapak. Nah tapi saya menganggap ini tetap ada, karena tadi Bapak menyebutkan bahwa minggu lalu ada kegiatan presentasi. Jadi saya menganggap bahwa penilaian itu dilakukan di minggu kemarin ya, karena memang minggu ini hanya memberikan menegaskan materi, kemudian melakukan praktik untuk pengurusan jenazahnya. Jadi saya menganggap walaupun hari ini tidak terlihat sama saya, tapi saya menganggap itu tetap ada, walaupun masih bentuknya adalah catatannya dilakukan di minggu lalu. Nah kemudian untuk asesmennya sendiri sebetulnya untuk hari ini Bapak bisa masih melakukan, terutama untuk kegiatan-kegiatan praktik yang tadi dilakukan, seperti misalkan ketika anak itu melakukan kegiatan atau misalnya ada teks doa atau misalnya ayat gitu ya, tadi suruh baca bareng-bareng ya. Nah itu bisa Bapak secara random lah gitu, misalkan misalnya siapa gitu ya untuk baca, nah kemudian Bapak nilai gitu, walaupun nggak semua anak, tapi itu jadi masukan tambahan, terutama untuk Bapak menggali potensi anak-anak itu di dalam membaca Al-Quran itu seperti apa. Nah jadi progresnya nanti gimana nih anak-anak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah apresiasi. Nah tadi untuk apresiasi pun kalau menurut saya masih minim. Nah apresiasi itu kan seperti memberikan selamat, terima kasih dan sebagainya gitu ya, walaupun sebenarnya padahal itu bisa sekali, terutama ketika untuk 3 orang yang membantu Bapak ya, nah terutama yang jadi mayatnya mungkin yang jadi jenazahnya, itu bisa sangat diapresiasi bentuknya. Walaupun sebenarnya tadi saya melihat juga Bapak mengucapkan terima kasih dan sebagainya, tapi tidak nampak, sehingga anak-anak yang lain itu nggak kepancing buat menjawab gitu. Kayak tadi kan Bapak meminta anak-anak untuk ngasih refleksi ya, nah tapi mereka diam, atau mungkin ketika gimana bacaan ketika sholat jenazah kan ditanya tuh. Nah sebenarnya kan Syekh Reza itu menjawab, tapi karena tidak ada bentuk apresiasi, misalkan Bapak apresiasinya bisa masukkan ke dalam asesmen. Misalnya ketika Syekh Reza ini menjawab, oh iya bagus ya Reza ya, coba diulangi lagi yang lainnya, tolong didengarkan. Nah nanti Bapak sambil memasukkan tambahan nilai untuk Reza. Nah sehingga yang lain itu bisa terpacu untuk untuk menjawab juga gitu, aktif juga gitu. Nah itu aja sih, tapi memang apresiasinya memang sudah ada, hanya memang belum terlalu jelas lah gitu ya bentuknya. Nah kemudian untuk tadi Bapak juga menyebutkan ice breaking ya Pak ya. Nah ice breaking itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk memberikan fokus ke anak-anak supaya nggak bosen gitu ya. Nah dalam waktu 2 jam pelajaran itu kan kadang-kadang anak-anak suka hilang fokus nih. Nah disitu butuh waktu untuk ice breaking, bisa dilakukan tadi sepertinya ketika sebelum melakukan praktek. Nah anak-anak diajak dulu misalkan melakukan ice breaking apa, nah itu belum terlihat. Nah terakhir di bagian untuk berdiferensiasinya sendiri, pembelajaran berdiferensiasinya saya anggap juga itu sudah dilakukan di minggu lalu, karena tadi juga Bapak menyebutkan bahwa ada pengelompokan kelompok untuk presentasi ya berdasarkan nilai PTS. Nah kira-kira itu nilainya Bapak ambil kelompoknya itu seperti apa Pak? Nah untuk pengambilan kelompoknya kita lihat dari mulai yang memang sudah paham, kemudian belum paham, dan yang lumayan paham. Jadi itu dijadikan kelompok supaya tidak ada kesenjangan antara yang nggak paham semua. Dan diharapkan itu anak yang memang sudah paham bisa mengajak teman-teman yang belum paham jadi paham. Oh, bagus ya Pak ya. Jadi karena berdasarkan nilai, jadi Bapak harus menjabarkan gitu bahwa di dalam kelompok tersebut itu tidak hanya ada
anak-anak yang pintar-pintar aja nih atau yang nilai bagus-bagus aja. Nah seperti itu. Jadi anak-anak bisa saling membantu lah, intinya seperti itu. Nah terakhir untuk kegiatan penutup. Nah untuk di kegiatan penutup Bapak sudah melakukan kesimpulan dan refleksi yang dilakukan oleh murid. Tapi mungkin catatan dari saya itu adalah kegiatan Bapak lupa atau mungkin karena tadi buru-buru waktu juga ya, karena memang sudah hampir habis waktunya, itu tidak tekankan lagi, disimpulkan secara utuh oleh Bapak gitu, supaya anak-anak merasa ada kesimpulan yang utuh dari pendapat teman-teman yang tadi. Walaupun tadi juga Bapak sudah menanyakan kepada jenazahnya juga, kepada anak-anak yang lain. Nah tapi mungkin nanti di lain waktu ketika melakukan kesimpulan, Bapak bisa menegaskan kesimpulan dari kegiatan ini tuh adalah ini. Nah sehingga anak-anak lebih paham lagi. Oke, mungkin catatan dari saya itu. Nah kemudian satu lagi Pak, mungkin untuk keaktifan siswa. Nah di sini tadi ada beberapa contoh kan dalam bentuk foto dan sebagainya, itu bisa Bapak ajak untuk anak-anak menjelaskan, supaya tidak sepenuhnya Bapak yang menjelaskan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Jadi catatan-catatan dari saya. Tapi kalau dari Bapak sendiri, berdasarkan dari yang tadi saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu? Mungkin tadi dari yang disampaikan memang ada beberapa hal yang saya juga lupa gitu, kemudian ada yang terlewat, dan juga memang ada masukan-masukan yang baru menurut saya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diperbaiki dari masukan yang tadi disampaikan dan nanti mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. Nah, kira-kira untuk tadi Bapak menyampaikan ada rencana tindak lanjut ya untuk di pertemuan selanjutnya. Kira-kira rencana tindak lanjut Bapak dari kegiatan yang Bapak akan lakukan di kelas nanti itu apa saja Pak? Misalnya tadi kan kita fokus pada kegiatan inti ya, mungkin kegiatan apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin tadi yang di bagian penutup tadi ada yang perlu penyimpulan lagi dari saya, mungkin nanti akan saya simpulkan sebelum waktu habis gitu ya. Walaupun habis juga nanti akan coba disimpulkan lebih jelasnya lagi untuk menguatkan mereka tentang penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan. Terus kira-kira ukuran keberhasilan dari aktivitas yang ingin Bapak tadi kembangkan itu kan ada di penutup ya. Nah itu menurut Bapak sudah berhasil terhadap melakukan kesimpulan itu kira-kira apa Pak? Nah, itu nanti bisa dilihat, dari mudah-mudahan setelah belajar atau kesimpulan tadi mereka bisa kembali mempraktekkan, kemudian bisa menjawab apa yang telah saya sampaikan, kemudian dia juga bisa paham langkah-langkah apa saja tentang pengurusan jenazah tersebut. Kira-kira Bapak butuh pendukung tidak? Siapa yang memang harus dilibatkan dalam kegiatan menyimpulkan tersebut atau kegiatan penutup tersebut? Mungkin ada beberapa siswa yang nanti aktif akan saya libatkan untuk memberikan kesimpulan, kemudian nanti saya satukan kesimpulan tersebut agar menjadi pembahasan yang lebih kuat lagi. Nanti akan dilakukannya kapan Pak kira-kira? Nah, untuk waktunya mungkin akan dilakukan di semester selanjutnya, karena memang untuk semester ini sudah habis waktunya. Oke, baik, di tahun pelajaran baru berarti ya Pak. Terus kira-kira ada lagi Pak mungkin area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut lagi? Mungkin untuk pengembangan selanjutnya di masalah praktek kegiatan intinya, yang mana mungkin tadi ada, kalau saya hanya cukup tentang pengurusan jenazah laki-laki, mungkin nanti ke depan ada juga praktek pengurusan jenazah untuk jenazah perempuannya seperti itu. Jadi ada melibatkan semua anak ya. Ya. Kemudian untuk kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa Pak? Ukuran keberhasilannya ya mereka bisa mempraktekkan kembali apa yang sudah dipelajari. Mempraktekkan kembali di lingkungan juga ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian ada kira-kira perlu pendukung yang lain nggak Pak untuk melakukan kegiatan praktik, terutama tadi Bapak sebutkan kalau tadi yang karena bapaknya laki-laki ya, jadi
praktiknya dilakukannya lebih fokus pada anak laki-laki istilahnya kan, karena memang agak susah untuk memegang-megangnya dan sebagainya. Kira-kira untuk pendukung sendiri, kira-kira dibutuhkankah orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut gitu? Mungkin dari guru agama yang perempuan itu bisa ya untuk memberikan khusus pelatihan yang untuk perempuan, jenajah perempuannya itu bisa dilakukan di lain kegiatan pembelajaran pun bisa sebenarnya, seperti yang di SM kamu tadi kan ada keputrian, itu bisa dipraktikkan di situ. Ya, baik. Nah, kemudian ada lagi Pak mungkin yang mau dikembangkan? Cukup sih Bu kalau dari saya. Oke, berarti Bapak akan memfokuskan untuk pengembangannya itu di area penutup ya Pak. Bapak akan menekankan lagi kesimpulan tapi tetap melibatkan anak-anak, hanya Bapak akan menekankan kembali supaya anak-anak bisa lebih paham gitu terhadap apa yang memang mereka lakukan di kelas. Kemudian untuk praktek juga kegiatan yang tadi Bapak lakukan itu melibatkan semua siswa supaya mereka tuh bisa seluruhnya secara keseluruhan itu bisa mempraktekannya di luar. Baik Bapak, terima kasih untuk kegiatan supervisi kita hari ini. Nah, terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa perasaan Bapak setelah dilakukan supervisi atau coaching kita hari ini? Ya, setelah dilakukan kegiatan seperti ini yang mungkin lebih ke banyak belajar dan saya jadi termotivasi gitu ya. Kalau ibu aja bisa untuk melakukan hal seperti ini, mungkin ke depan saya juga lebih termotivasi, atau masa saya juga cukup sampai sini doang gitu, mungkin bisa ya minimal sama atau ya syukur-syukur lebih dari itu. Mudah-mudahan lebih ya Pak ya, insya Allah kedepannya alhamdulillah kalau misalnya ada sedikit motivasi, mudah-mudahan itu juga bisa membantu kita untuk mengembangkan diri. Saya pun masih sama-sama belajar, ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, karena tadi pun saya belajar gitu ketika melihat Bapak di kelas, oh gini ya gitu, ketika pengurusan jenazah seperti apa dan sebagainya. Mungkin kita sudah sampai di akhir. Terima kasih kepada Pak Syarif sudah bersedia untuk disupervisi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa membuat diri saya dan Pak Syarif itu lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih Pak Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.